Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tos yang bagusnya kalau ceramah di polisi. Semangat dijawab salam. Walaupun sedikit jumlahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para hadirin yang sempat hadir di tempat ini dan juga mungkin yang ada di luar masjid yang mendengarkan acara ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tentu saya ingin mengawali untuk mengajak pada seluruh para hadirin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Ini saya ingin menyampaikan dua rahasia terkait dengan kesyukuran ini. Kata ulama, kalau kita mau sukses, maka awalilah kegiatan kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan akhirilah kegiatan kita dengan mengucap Alhamdulillah. Lebih pintar kurang rasa aku dengar ke ibu-ibu di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah bagian daripada bentuk kesyukuran kita secara lisan. Oleh karena itu, mengawali kegiatan ini dengan bismillah dan alhamdulillah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini tidak semua orang bisa meringankan langkahnya, membuatkan atau artinya menyiapkan kesempatannya untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan ayat-ayat Allah yang kalau kita ketahui bersama bahwa salah satu hadis Rasulullah SAW, ketika seorang hamba itu berada dalam satu majelis, sejak mulai dari awal sampai akhir, disitulah para malaikat mendoakan. Apa doa malaikat? Satu di antaranya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba yang sedang mengikuti majelis ilmu. Oleh karena itu kita bersyukurlah pada hari ini kita boleh jadi memang tidak melihat, tapi yakin dan percaya berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW bahwa dalam setiap majelis itu ada malaikat yang hadir bersama-sama kita dan mendoakan yang terbaik buat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita semua mengawali pagi ini dengan mencoba melihat salah satu firman Allah dalam surah Al-Asr. Saya yakin kita hafal semua ini, Pak. Oleh para sahabat, mereka mentradisikan atau membiasakan setiap selesai pertemuan atau dan bahkan ada orang di antara mereka yang memulai aktivitasnya dengan membaca suratul Asr. Bahkan suatu ketika dalam sebuah majelis di para sahabat ada yang memimpin membaca surah Al-Asr,
dan kebetulan yang pernah suatu ketika dipimpin oleh Abu Bakar, salah seorang sahabat Nabi. Ketika beliau membaca surah Al-Asr di tengah-tengah, akhirnya dia tidak mampu menyelesaikan membacanya, karena dia tidak mampu menahan tangisan air mata yang terus mengalir. Maka Umar, ini kan kita tahu kalau Umar itu adalah seorang sahabat yang mantan preman. Dia itu adalah salah seorang sahabat yang menjadi orang yang menjadi garda terdepan dalam perjuangan Rasulullah SAW dalam melaksanakan dakwah. Bahkan ketika pada waktu hijrah dari Mekah menuju kepada Madinah, kalau sahabat-sahabat yang lain mengatakan kita pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sembunyi-sembunyi. Kalau Umar tidak. Beliau umumkan di semua orang. Bahkan di tempat-tempat umum beliau sampaikan, wahai seluruh penduduk Mekah, wahai seluruh pemuka-pemuka Quraisy, seluruh orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, besok pagi saya mau hijrah, berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Siapa yang hilang berpisah lehernya dengan badannya, silakan hadangi Umar nanti dalam melaksanakan hijrah. Maka orang tidak ada yang berani, Pak. Siapa yang mau mati-matian, mati kuno. Saya kembali ke sini. Maka Umar mengatakan, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak mampu membaca surah Al-Asr? Padahal biasanya engkau dengan lancar membacanya, dan bahkan ketika engkau memimpin solat dengan membaca surah Al-Asr, engkau tidak apa-apa. Kenapa hari ini engkau terdesak dan bahkan tidak mampu menyelesaikan? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai sahabatku, saya teringat dengan kekasihnya Allah dan sahabat kita, baginda Rasulullah SAW yang telah mendahului kita bersama. Dan juga saya mendengar dan mengingat kembali pesan dari beliau, bagaimana dahsyatnya dalam surah Al-Asr ini, sehingga berat rasanya ketika saya kalau ini mau diingat. Coba kita lihat, Pak. Ayat yang pertama, Allah memulai dengan kalimat wal asri, demi waktu, demi masa. Ini kalau kita lihat berbagai macam ayat atau surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata sumpah, itu kadang mengandung makna yang cukup penting. Dan itu ulama mengatakan, coba perhatikan Allah, beberapa ayat-ayat itu Allah menggunakan dengan redaksi sumpah itu, wadduha wal laili. Sekarang yang kedua, tidak semua makhluk yang Allah libatkan dalam sumpahnya itu dimasukkan tanpa sebab. Kalau kita perhatikan ini kan waktu. Kalau kita bicara masalah waktu, tidak ada manusia yang terlepas dari namanya waktu. Yang namanya makhluk hidup, pasti dia akan berkaitan dengan waktu. Kita ini mulai dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, kita tidur kembali, besok lagi berputar begitu, besoknya lagi berputar begitu. Semua aktivitas yang kita lewati pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya waktu. Dan ingat, waktu itu pasti Allah akan minta pertanggungjawabkan kepada kita semua. Yang ayat yang kedua, Allah menyampaikan dan sekaligus menginformasikan kepada kita, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, para hadirin,
dalam keadaan rugi. Ada ulama tafsir mengatakan al-khusr itu ditafsirkan dengan kata celaka. Secara naluri tidak ada manusia yang mau hidup susah kecuali kalau ada di sini. Saya yakin tidak ada yang mau hidup susah, Pak. Semua manusia mau hidup bahagia. Perjuangan mulai dari pagi sampai sore. Ini kan kita ini meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak di rumah, datang di kantor ini melaksanakan seluruh aktivitas kita. Perjuangan-perjuangan itu adalah bagian daripada upaya yang kita lakukan bagaimana kita ingin mendapatkan hidup bahagia. Jadi kalau ada yang mau hidup susah perlu dipertanyakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu Allah tahu terkait dengan kebutuhan manusia. Saya tahu bahwa Anda adalah hambaku yang tidak mau hidup susah, pasti mau bahagia, dan itu menjadi kebutuhan fitrahnya manusia, mau hidup bahagia. Maka saya berikan indikator-indikator tanda yang harus kalian miliki supaya kalian bisa mendapatkan hidup bahagia. Satu, apa syarat yang pertama yang harus kita miliki? Aman, iman. Ini kita bersyukurlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita datang di sini meninggalkan aktivitas kita, meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah pada pagi hari ini, yang tiada lain dan tiada bukan adalah iman yang menggerakkan kita. Maka pesan saya adalah jagalah iman yang ada di dalam diri kita, karena ini menjadi fondasi dasar bagaimana kita bisa keluar dari kelompok al-khusr itu. Karena kita ini semua ini kan pada dasarnya semua sudah beriman, Pak. Pada waktu di alam arwah kita berdiskusi, berdialog kepada Allah, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, apakah kalian mengetahui dan bersumpah dan mengakui bahwa saya ini adalah Tuhan? Maka apa yang dikatakan roh pada waktu itu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi kepadamu ya Allah, kami bersumpah di hadapanmu ya Allah, saya akan menjadikan dirimu sebagai tempat untuk menyembah, sebagai tempat untuk beribadah. Tapi kadang perjalanan kehidupan kita ini kadang lupa dengan janji itu, Pak. Karena pada waktu itu jangankan tidak menjawab pertanyaan Allah, terlambat saja sedikit jawaban itu, Allah tidak akan izinkan kita lahir di dunia. Maka kita ini adalah orang-orang yang telah mengingkarkan janji di hadapan Allah, pemenang-pemenang sejati yang telah mengingkarkan janji di hadapan Allah. Jangan lupa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka peliharalah iman dengan baik. Apapun pekerjaan, apapun tantangan dan cobaan yang kita hadapi, maka jangan pernah kita tinggalkan, keluarkan, dan bahkan kita harus jaga dengan baik supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Maka saya sangat bersyukur, dan saya kira kita semua bersyukur ada pada tempat ini. Dan saya paling senang juga berceramah di sini karena berada di tengah-tengah bahwa sebagai aparat kepolisian. Banyak orang, ini cerita rakyat, Pak. Banyak masyarakat yang awalnya mau melaksanakan kejahatan, pelanggaran, tapi tidak jadi karena ada polisi. Maka ada suatu ketika, ada cerita, Pak. Ada seorang anak muda bawa motor. Ada polisi lalu lintas di sana? Ada. Ada polisi anak muda bawa motor, begitu ada di ketemu lampu merah,
Rupanya begitu lampu merah, dia terus jalan. Tidak nak perhatikan itu lampu merah. Begitu lewat lampu merah, ditahan sama polisi. Bapak ini melanggar. Siapa? Terus resikonya harus ditilang. Kenapa melanggar? Padahal tadi itu lampu merah itu menandakan bahwa Anda harus berhenti. Nah iya Pak, saya lihat aja tadi lampu merah, tapi saya tidak lihat polisi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu masih banyak. Maka dengan jabatan, profesi yang Bapak Ibu pegang hari ini adalah bagian terpenting untuk bagaimana melaksanakan kebaikan. Laksanakanlah kebaikan itu, apapun yang kita inginkan. Yang penting seluruh aktivitas itu harus masuk dalam kategori amal soleh. Yang kedua, yang ketiga, syarat yang ketiga yang harus kita pegang adalah watawasau bil haqq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya ingin ingatkan satu pesan dari guru Allah yarham Kiai Haji Sanusi Baco. Beliau mengatakan begini, kalaulah toh misalnya kita tidak mampu memerintahkan orang, mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan, minimal kata beliau, jangan menjadikan diri kita menjadi penyebab orang melaksanakan kemaksiatan. Ini yang paling sederhana kata beliau. Maka hadirkanlah prinsip di dalam diri kita, bagaimana kebaikan itu mengajak orang lain, mendorong orang lain, melarang orang lain untuk melaksanakan kemaksiatan, mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Itu adalah tugas kita bersama. Maka ini tentu adalah tidak bisa, amanah ini tidak hanya diberikan kepada seluruh para alim ulama. Tugas ini, amanah ini dititipkan kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang memiliki profesi, terutama bapak-bapak, ibu-ibu sebagai aparat pemerintah. Ikut bertanggung jawab bagaimana mendorong, mengajak orang lain, minimal anak dan keluarga kita untuk bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang harus kita pegang, harus kita miliki dan menjadikan prinsip dalam kehidupan ini adalah watawasau bis sabr. Ingat, hidup ini tidak ada yang mulus, Pak. Kalau ada orang yang hidupnya mulus, itu biasanya bukan orang yang sukses. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam salah satu kitabnya, tanda orang yang sukses itu dunia dan akhirat adalah di mana dia mampu melewati ujian yang Allah siapkan dengan baik. Maka kalau ada ujian, jangan pernah takut. Kalau ada cobaan, itu semua adalah bagian daripada tangga yang Allah siapkan. Bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang sukses. Ini kan kalau kita menjadi orang yang pemenang itu kan tidak bisa langsung dari angka 1 ke angka 10. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai menuju kepada angka 10. Tapi ingat, sebesar apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan itu, semuanya itu tidak akan mungkin di luar daripada kemampuan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah berikan ujian dan cobaan, semuanya adalah berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Orang kaya, Allah akan memberikan ujiannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki, harta kekayaan yang dia miliki. Orang miskin, Allah pun akan memberikan ujian berdasarkan posisinya pada waktu itu. Maka jangan pernah iri dengan cobaan orang lain, Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah itu tetanggaku tidak pernah tahu, ya susah, jangan berpikir seperti itu. Semua berbagai macam sudut itu Allah sudah siapkan. Dan bahkan saya ingin sampaikan, Imam Syafi'i pernah mengatakan,
Tanda orang yang sangat mulia, tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah di mana dia menghadapi ujian dan cobaan itu dan dia mampu melewati dengan baik. Maka bersyukurlah karena kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian itu, supaya apa? Kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, karena penekanannya adalah bagaimana ujian itu Allah menyiapkan sebuah loncatan supaya kita ingin sukses di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan terakhir ini saya ingin menyampaikan titipan pesan bahwa milikilah 4 indikator ini supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Milikilah 4 indikator ini supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itulah yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Bagaimana kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Karena semua itu apa yang kita inginkan adalah sesuatu hal yang tidak sulit bagi Allah ketika keberkahan, kemuliaan, dan kasih sayang itu terus mengalir dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan bahkan dalam institusi yang kita, tempat aktivitas kita hari ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan ini insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, sehingga mempermudah kita, mengantarkan kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa zikal qadim mu'adhini sultan. Allahumma salli fa sallim ala ya Rasulullah. Allahumma salli fa sallim ala ya Habiballah. Allahumma salli fa sallim ala ya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu dalam diri kami. Hadirkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu dalam keluarga kami. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu dalam tempat kami beraktivitas. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau pula yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan. Kami mohon, kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah, pada pagi hari ini di tempat yang penuh mubarakah ini. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Kami menyerahkan segala kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang tersembunyi itu, tapi Engkau Maha tahu terkait dengan itu ya Allah. Kami tahu dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan itu, lindungilah kami dari kesalahan itu, dan kami juga mohon janganlah Engkau hinakan kami dari bagian daripada perbuatan kemaksiatan, pelanggaran dan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Salam, Engkau pula yang Maha menyelamatkan kami. Kami mohon selamatkanlah kami dari mara bahaya, bala, bencana dan berbagai macam musibah yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dari seluruh orang-orang yang menjatuhkan kami. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang mengangkat derajat kami, mengantarkan kami menjadi orang-orang yang sangat mulia di hadapan-Mu ya Allah, orang yang Engkau ridhoi, orang yang Engkau berkahi, berjalan di atas aturan yang telah Engkau berikan, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.